warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kita kembali berjumpa, dipertemukan melalui salat subuh berjamaah, yang dimana saat ini kita pun termasuk orang-orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di zaman Nabi orang tidak suka jamaah subuh dan isya, itu adalah orang munafik. Di zaman Rasulullah, kalau ada orang nggak hobi jamaah subuh, nggak hobi jamaah isya, itu pertanda orang munafik. Kita bersyukur kita termasuk, mudah-mudahan Allah jaga segala amalan kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, afiat, panjang umur, dan tentunya diberikan kekuatan khusus menyambut bulan suci Ramadan, dan juga kita semua yang hadir dalam naungan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadratil Sayyidina Abdul Abbas Al-Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas wa Syekh Ali bin Abdul Baras Sayyid Qutb Irsyad Al-Qadir al-Badr al-Bilad Al-Abi Abdullah ibn Alawi Haddad wa Sayyidina Ahmad bin Zaid Al-Habsyi wa Sayyidina Umar Al-Habsyi Sayyidi wa Habib Al-Abi Hassan wa Al-Abi Salim Ibn al-Imam Abdullah bin Umar Al-Syafi'i wa Sayyid Muhammad bin Ali bin Abi Salamani wa Haji Musaddam Sayyid Wali Al-Jilani bin Abdullah bin Umar Al-Syafi'i Al-Habib Rizal bin Abdullah Jamalullah wa Sayyid Habib Al-Abi Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Idris wa Sayyidina Al-Abi Habib Zaid bin Ibrahim Smith Al-Abi Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Kabi wa Syekhina Muhammad Al-Kabi Muhammad Al-Syekh Muhammad Salih walidina wa walidikum wa ahlina alaika Muhammadin muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yadkhiluhum fil jannah wa biniyana wa yahtarana qulubana jamil ahwalina wa yailana qulubana wa yabnina lana ghayrina fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa badana bil asrar wa ala alihi wa barakatuh. Dari radhiyallahu anhu ila an qala syurutul qasri ahada asyara an takuna salatu rubaiyatan minal maktubah wa yadhuru wal asru wal isya
Athani qasdu mawdi'in mu'ayyanin walau bil jihad fala yahsurul haimul ladzi la ya'rifu maqsidah. Athani itu ayyakuna safaru mubahan ay laysa ma'siyatan fala yadurru idza kana safaru makruhan li'annahu la ithma fihi. Bapak sekalian, 2 bulan yang lalu saya telah menyampaikan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan ibadahnya kepada Allah. Ada namanya rukhsah, keringanan Allah buat umat Nabi Muhammad yang berhubungan dengan salat. Nah ini kita melakukan safar, perjalanan yang begitu jauh. Maka ketika kita melakukan perjalanan jauh ini, ada keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Satu, mengqashar itu salat. Yang kedua, menjamak itu salat. Dasar yang dibangun ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki kemudahan untuk umat Nabi Muhammad, tidak mau mempersulit. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan-kesulitan di dalam urusan ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita melakukan perjalanan jauh, diatur sistemnya, teknisnya oleh Nabi yang dipilih oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Nah disitulah ada qasar, disitulah ada jama sebagai bentuk keringanan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah di dalam qasar itu salat yang 4 rakaat dirubah jadi 2. Itu qasar. Maka syarat untuk bisa terlaksananya salat di qasar itu ada 11 syarat. 11 syarat ini terpenuhi, ya maka qasar diperbolehkan. Yang pertama, salat yang di qasar itu harus yang 4 rakaat. Zuhur 4 dirubah jadi 2, Asar 4 dirubah jadi 2, Isya 4 dirubah jadi 2. Yang gak boleh maghrib sama subuh. Nah, maghrib gak boleh dikosor, subuh gak bisa dikosor. Gak ada maghrib 1,5 ada. Atau subuh 2 rakaat jadi 1. Nah, jadi witir gitu. Nah ini pelaksanaannya sederhana. Jadi kalau Bapak melakukan perjalanan jauh, seumpama sampai di rest area Tegal, mampir, datang sholat zuhur, kita berwudu, sholat zuhur, niat kita usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Saja niat sholat zuhur diqasar karena Allah. 2 rakaat Allahu Akbar, selesai. Ringan Pak qasar kita. Jalan lagi, nanti mampir lagi asar, salat lagi datang. Usolli fardhu asri qasran lillahi ta'ala. Jadi keringanannya yang tadinya 4 berubah menjadi 2. Syarat nomor kedua, qasdu mawdi'in mu'ayyanin walau bil jihad. Harus ada tujuan. Enggak boleh melakukan perjalanan jauh kayak orang bingung. Sampai ke Surabaya, Pak sebenarnya kita mau kemana ya? Tahu ya kita kemana ini? Nah, itu orang bingung kita. Nah orang-orang yang model
linglung kayak begitu, gak ada keringanan mengkosor sholat. Ya minimal ditanya, Pak ini kita kemana sebenarnya? Ya, kita Surabaya. Cuma saya lupa ini alamatnya di mana. Ini ngomong begitu doang tuh masih boleh kita di pasar. Tapi baru sampai di Surabaya kita colek, lagi ini kita di Surabaya. Sebenarnya kita kemana? Ya terserah mau kemana kek. Atau tahu ini mau kemana kita perginya. Wah kacau ini. Maka itu tidak ada keringanan mengkosor. Jadi harus ada tempat yang dituju. Nomor ketiga, wa ayyamuna safaru mubahan. Perjalanan jauh yang ditempuh sama musafir ini adalah perjalanan mubah. Perjalanan mubah itu perjalanan yang tidak mengandung unsur maksiat. Kita jalan ke Surabaya mau silaturahim. Kita pergi ke Surabaya mau tamasya, wisata. Kita mau ke Surabaya mau nagih hutang. Kita mau ke Surabaya mau mendamaikan orang. Nah, itu namanya safarun mubah. Itu boleh mengkosor sholat. Yang gak boleh safarun maksiat. Perjalanan jauh berbuat dosa. Itu mau kemana ke Surabaya? Saya mau jadi rampok di sana. Wah itu haram. Gak boleh gitu. Untuk menjadi biang kerok di kampung orang. Waliyadzubillah. Nah, orang-orang yang model kayak begitu tidak dianjurkan melakukan qasar sholat. Ar-rabi'u yang nomor keempat, qaulus safari li qardin sahih. Musafir yang melakukan perjalanan jauh ada tujuan yang betul, tujuan yang benar, yang gak disalahkan oleh agama. Ente kemana? Mau ke Surabaya. Mau ngapain? Saya mau berdagang di sana. Jelas. Mau kemana? Di sana mau ada urusan bisnis saya. Selesai. Tujuannya jelas. Nomor kelima, wa qaulu safari marhalatin. Perjalanan jarak tempuh 82 km. 82 km. Sekalipun Bapak tempuh 82 km 1 jam, itu udah boleh mengkosor sholat. Kayak seumpama dari sini ke puncak itu hampir dari sini nih, dari sini ke puncak ini hampir 90 atau 100 kilo. Karena dari Ciputat aja ke puncak Ta'awun itu tembus di jarak 87 km. 87 km. Kita udah 82, ya boleh dipasang sholat. Sekalipun yang kita tempuh 82 km itu sebentar. Misalkan 1 jam udah 82 km, itu udah dianjurkan kita mengqasar salat. Kalau dulu kan belum ada kendaraan berupa mobil atau motor, ya kuda, onta dan sebagainya, itu ya cukup jauh. Begitu ya Pak. Nomor 6, mujawazatul balad, harus melewati batas kampung, batas wilayah. Di kita wilayahnya Kota Tangerang, ya kan? Nanti kalau kita udah ke daerah Semanan ya, Semanan atau Semanan? Semanan itu kan Jakarta Barat tuh, ya. Jadi Bapak harus keluar batas wilayah, atau Bapak harus melewati batas Kota Tangerang, Pondok Aren seumpama. Berangkat dari sini jam 11:30, ya kan? Sampai Semanan, kita mampir jam 12:30. Di situ udah boleh mengkosor sana. Yang penting harus melewati batas wilayah. Nah, ini banyak yang salah paham.
Ada yang mau jalan jauh, sholatnya di rumah, ya kan? Mujawazatul balah. Berikutnya al-ilmu bijawazil qasri syar'an, harus memahami tentang dibolehkannya mengqashar salat. Kalau tidak paham, kacau balau salat. Saya kasih contoh. Kita misalkan mampir di rest area, ternyata di masjid rest area itu bergabung sama masjid sama orang-orang kampung. Di situ ada pelaksanaan sholat isya. Ternyata orang-orang di situ yang kampung, sholat isyanya itu ya orang sholat isya 4 rakaat. Dia imam, bukan sholatnya orang musafir. Nah, kita musafir mau sholat qashar, bermakmum dengan imam sholat yang imam. Imam itu bukan sholat orang yang musafir, maka kita jadi makmum tidak sah dengan mereka. Kita bermakmum dengan mereka khilaful aula, dan itu tidak sah. Berbeda terbalik. Kalau kita lagi sholat qashar, ada makmum orang kampung sholat isya, itu makmum yang orang kampung sholat isya berjamaah sama kita yang mau qashar, mereka sholatnya sah. Begitu ya Pak? Jamaahnya sah. Tidak sebaliknya, orang kampung jamaah isya berjamaah, kita yang mau qashar makmum sama mereka, sholat qashar kita tidak sah. La tasi'u sholat. Nomor ke-8, wadawa musafari ila tamamus sholati. Harus pelaksanaan sholat qashar ini masih dalam status perjalanan. Nggak boleh udah sampai rumah atau sampai tempat yang kita tuju, yang dimana anjuran sholat qasharnya udah tidak dianjurkan. Contoh kita, misalkan kita pulang dari Surabaya, ya kan? Pulang dari Surabaya, masuk wilayah Jakarta, zuhur jam 1 atau jam setengah 2. Nah, itu cara yang bijak. Baiknya kita mampir di wilayah Jakarta, sholat mengqashar sholat zuhur, karena kita belum sampai ke kota Tangerang. Sholat zuhur sebanyak 2 rakaat. Jangan sampai ada dalil ketika kita di wilayah Jakarta setengah 2 sudah sampai di Jakarta, kata kita nanti sholat zuhurnya digabung sama sholat asar di rumah, namanya jamak takhir. Sholat zuhur ditarik ke sholat asar. Nah, itu tidak sah qasharnya. Yang kedua, tidak dianjurkan menjamak, karena jamak dan qashar itu harus ada dan dalam posisi masih perjalanan. Begitu ya Pak? Paham Pak? Nah, jadi batas wilayah perjalanan. Nomor ke-9, niyatul qasri indal ihram. Harus ada niat qashar ketika kita takbiratul ihram. Maksudnya usalli fardal isya'i qasran lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lalu bagaimana? Lagi kita udah baca Fatihah, baca surat, lupa niat qashar. Lupa niat qashar. Maka sholat isya yang tadinya dianjurkan 2 rakaat berubah menjadi 4 rakaat. Bapak, saya ulang. Bapak sholat isya, usalli fardal isya'i qasran lillahi ta'ala, Allahu akbar. 4 dirubah menjadi 2. Karena ini kita punya niat sholat qasharnya nggak ada,
nggak ada niat qasar. Padahal kita pengen niat sholat qasar, tapi di dalam hati nggak ada niat qasar. Lagi enak satu rakaat, kata kita, nah saya kagak niat qasar nih. Maka yang tadinya isya dibolehkan 4 karena lupa niat qasar, yang 2 ini harus berubah menjadi 4. Gitu ya Pak? Paham ya? Itu 9. Kata yang kayak begitu ya tidak dianjurkan. Al-Ashir nomor yang ke-10, at-taharruz amma yunafi niyatal qasri fi dawamus shalah. Harus menjaga ketika kita sholat qasar, qasar zuhur, qasar asar atau qasar isya, pastikan yang 2 rakaat itu yang memang posisi kita dalam keadaan musafir. Tidak ada niat sholatnya kita sempurnakan menjadi 4 rakaat, atau tidak ada niat kita menjadi orang yang mungkin di satu tempat. Kita laksanakan itu semua dalam posisi melakukan perjalanan jauh. Itu. Nah, teknisnya begini. Saya kasih tahu bapak-bapak, nanti kalau kita perjalanan jauh, yang harus kita lakukan itu begini. Yang penting paling inti, pertama melewati batas wilayah. Kedua, waktu apa bapak ada di situ? Seumpama bapak ada di waktu zuhur, ya kan? Di daerah Pondok Aren, mau melakukan perjalanan jauh ke Madura, maka zuhur di Pondok Aren itu udah boleh 2 sistem sholat yang indah, jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Jamak itu menghimpun 2 sholat menjadi satu waktu pelaksanaan. Zuhur dipasangkan sama asar, maghrib dipasangkan sama isya. Tidak boleh asar berpasangan sama maghrib. Zuhur sama asar, maghrib dengan isya. Zuhur dan asar, ketika waktu asar ditarik ke waktu zuhur, namanya jamak takdim. Namanya jamak takdim. Ketika zuhur ditarik ke waktu asar, namanya jamak takdim. Kagak. Kalau jamak nggak ada urusan sama qasar, nggak ada urusan sama qasar. Jamak itu dikasih kewenangan menghimpun yang tadinya pelaksanaan 2 waktu menjadi 1 waktu. Artinya kalau jamak takdim, asar ditarik ke waktu zuhur, berarti zuhur 4 rakaat, setelah zuhur asar juga 4 rakaat. Nah sekarang digabung menjadi jamak qasar. Jamak menghimpun 2 sholat dalam 1 waktu, qasar diringkas menjadi 2. Berarti zuhur menarik waktu asar takdim, nanti pelaksanaan zuhur 2 rakaat, pelaksanaan asar 2 rakaat. Teknis niatnya usolli fardhu zuhri qasran majmu'an lillahi ta'ala. Kalau zuhur 2 rakaat, diri lagi kita qomat, usolli fardhu asri qasran majmu'an lillahi. Bisa ya Pak? Bisa Pak? Insyaallah ya. Pokoknya kalau pengen bisa sholat musafir, ya sering-sering jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan kita nggak bisa. Kalau jalan-jalan juga, jalan-jalan jauh, kemarin ziarah pergi apa segala, ya belum paham. Sama ketika kita melewati batas wilayah Pondok Aren, zuhur, kata kita Pak, kita sholat bagaimana ini? Jamak takdim apa jamak takhir? Kata
Kata suaminya, udah bu, kita niatin jamak akhir. Berarti sholat zuhur ditarik waktu asar. Pelaksananya sama. Nanti kalau di waktu asar, dia boleh salah satu lebih dulu. Di waktu asar, zuhur didahulukan, bagus. Tutup dengan sholat asar. Atau asar dulu, kemudian sholat zuhur. Itu qashar jamak. Beda sama jamak takdim. Ketika zuhur menarik waktu asar, maka wajib zuhur didahulukan. Maghrib menarik waktu isya, maka maghrib wajib didahulukan. Kalau pelaksanaan jamak takdim, zuhur menarik asar, sholat asar dulu, jamaknya tidak sah, qasharnya tidak sah, karena yang punya waktu adalah zuhur dan maghrib. Nah, emang agak bingung ini. Ya Pak ya, kalau kita jalan-jalan gampang. Kita jalan-jalan, usah ini bagaimana nih? Wah ini qashar nih, wah ini jamak nih, udah aman gitu. Begitu ya Pak? Paham semua? Jadi itu teknis kita melaksanakan sholat untuk di qashar. Baik, silakan ada yang bertanya sebelum saya lanjut. Silakan bapak-bapak ada yang bertanya, ibu-ibunya. Yang mengenai itu tadi Pak, kita masih ingat yang bermakmum dengan yang mukimin kalau kita dalam perjalanan itu, tolong dijelaskan lagi Pak. Ya, kita ini kita melakukan perjalanan jauh. Seumpama kita orang Madura mau ziarah ke wilayah Lampung, silaturahim. Kita punya saudara di kota Tangerang, di Masjid Ar-Rahman, bertetangga. Mau sholat isya di sini jamaah kita. Status kita musafir. Kita sholat sama mereka. Ini kan orang-orang mukim. Status kita musafir. Kita mau sholat musafir, qashar 2 rakaat. Sedangkan di sini orang mukim sholat isyanya 4 rakaat. Itu namanya khilaful aula. Tidak dianjurkan. Lebih bagus bapak yang status musafir mendingan berjamaah sebanyak 4 rakaat ketimbang yang 4 rakaat ini dirubah menjadi 2. Atau boleh jadi bapak mau datang kemari niatnya jadi imam salat, itu pun bikin keder masyarakat juga. Nah ini imam sholat isya 2 rakaat keren banget ini, ya kan? Padahal imam sholatnya adalah seorang musafir. Begitu ya Pak. Silakan. Silakan bapak yang lain-lainnya Pak. Bagaimana kalau kita tidak mau menggunakan fasilitas itu dengan mengingat waktu yang hampir dekat. Contoh gini, kita datang di waktu zuhur dengan perjalanan 82 kilo. Kita datang pas di waktu zuhur. Nah, sedangkan waktu zuhur ke asar, saya perjalanan cuma 1 jam lagi di asar. Lalu jatah jamak atau qashar itu saya tidak lakukan. Saya tetap melakukan sholat yang wajib gitu, 4 rakaat. Karena mengingat 1 jam lagi saya mau nyampe asar. Asar sebelum asar saya sudah di tujuan gitu. Artinya saya tidak melakukan fasilitas yang memberikan itu, boleh nggak bisa perlu gitu? Oh ya, seperti saya tadi kasih contoh, misalkan bapak sampai di Rambutan jam 1:30, ya kan? Itu status kita masih status musafir dalam perjalanan jauh, belum sampai di wilayah kita. Jakarta sama kota Tangerang beda wilayah, ya kan? 1:30. Boleh pilih di antara 2 sama bapak. Yang pertama, bapak jamak takdim. Sholat zuhur menarik sholat asar. Bapak sholatnya itu di Rambutan, sholat qashar, zuhur 2, asar juga 2. Sekalipun sampai ke kota Tangerang jam 3 sore.
belum masuk waktu asar. Maka ketika udah masuk waktu asar, kita kagak dianjurkan untuk sholat asar. Karena kenapa? Sholat asar kita udah ditarik ke sholat gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan kita milih, di rambutan sholat Zuhur aja dah, sholat asarnya nanti di rumah, boleh. Sebab semua para ulama berkata, melaksanakan sholat qusur, melaksanakan sholat jamaah itu masuk dalam kategori hukmul jawaz, dibolehkan. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih utama, qusur dan jamaah atau sholat normal seperti biasa? Kalau buat saya secara pribadi, karena Allah kasih kita fasilitas yang begitu ringan, manfaatkan sebaik mungkin. Karena ada yang aki-aki ribet banget. Jadi ada aki-aki ribet. Apa sih kan? Supaya di zaman-zaman siapa yang ngajarin? Ya Nabi Muhammad, saya bilang. Ya kan? Emang siapa yang bilang di mana? Kosong siapa yang ngajarin itu kosong-kosong. Nah orang sunnah yang benar-benar 4 rakaat sini juga jadi 2 di kosong begitu, apa maksudnya? Kita mesti banyak, musyola banyak, kan tinggal mampir. Dan kasih perumpamaan, Bapak punya tujuan ke Solo, saya bilang. Seharusnya ke Solo Bapak bisa tempuh di dengan jarak 10 atau 11 jam. Karena seringan mampir sembahyang, tahu-tahu 18 jam. Johor hampir, asar hampir, maghrib hampir, mampir mulu. Sholat, mending sholat doangan, mobilnya belum. Ini bikin lama. Tapi kan Allah kasih keringanan. Lagi jalan, ayo ringkas sholatnya. Yang 4 jadi 2, gabungin aja dalam satu waktu. Ya jamaah takdim atau jamaah takhir. Gitu saja. Lagi. Lain tema Ya. Apabila mayat sebelum masuk kubur dimasukkan dalam peti, itu apakah dosa atau tidak? Dan apabila kita jalan di makam, menginjak makam orang, apalagi duduk di dinding, itu boleh guys? Ya. Jenazah dimasukkan ke dalam peti dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Ketentuan pertama, lubang kubur tidak memungkinkan buat memasukkan jenazah tanpa peti. Bisa jadi itu makam tanahnya gembur, tanahnya basah, ya kan, nggak memungkinkan. Maka dia memungkinkan pakai peti. Maka menggunakan peti dibolehkan. Dengan catatan itu jenazah dimasukkan ke dalam peti, posisinya harus menghadap arah kiblat. Jangan dicelentangin. Jadi dia ditaruh jenazah, tidurnya itu menghadap posisi arah kiblat. Itu jenazah. Yang kedua, apakah boleh kita menginjak tanah kuburan yang ada di sekeliling kita ketika kita ziarah? Nah, ini banyak sekali orang-orang yang tak memahami adab dan tata cara berziarah. Sebenarnya ziarah itu, kita masuk wilayah ziarah sunnah lepas sendal. Sunnah lepas sendal. Yang kedua, makam siapapun, kubur siapapun tidak boleh diinjak. Ya, kita jalan melalui jalan yang sudah ditentukan sama pengurus makam. Ya, kadang-kadang orang nggak tahu urusan, bisa orang didudukin, dan lain sebagainya. Itu makruh lah ya. Gitu ya Pak Haji? Ya Pak, tolong silakan Pak, tolong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama kita
dengar gini Pak Ustadz, agak perjalanan jauh misalnya ke Arab Saudi ke Mekah ya. Itu si Ustadz bilang di pesawat itu tidak bisa tayamum dengan alasan ruangannya sangat bersih pakai AC, sehingga sholatnya hanya menghormati waktu. Ya kan misalnya ada dari mulai maghrib, isya. Nah ketika setelah turun dari pesawat itu sholatnya berurutan. Saya agak bingung nih Ustaz. Jadi misalnya waktu di pesawat sholat maghrib, dia hanya menghormati waktu di sholat tanpa tayamum dan tanpa wudhu. Terus isya pun begitu. Tapi ketika turun dari pesawat, dia mengkodok sholat tersebut dengan berurutan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Paham nggak Pak? Ya, ini salah satu kejelian ketelitian dalam mazhab Syafi'i. Itu ada sebutan sholatul faqidit tahurain, sholatnya seorang muslim yang tidak memiliki dua alat suci. Dua alat suci kita itu air dan debu. Ketika kita di pesawat, kita nggak punya air, kita nggak punya debu. Yang kedua, arah kiblat nggak tahu. Yang ketiga, kita sholat nggak sempurna. Bisa jadi kita ruku, sujud belum tentu bisa, ya kan? Disitulah di dalam mazhab kita berkata, kalau terjadi pada posisi seperti itu, namanya sholatul li hormati waktu salat. Sholatnya kita itu menghormati waktu sholat. Nanti selama di pesawat ada beberapa sholat yang kita tinggal sampai kita ke lokasi bandara, udah sampai di bawah, maka sholat yang di atas kita ulang. Bagaimana teknisnya? Kalau kita masih status dalam perjalanan, ya itu boleh. Misalkan di atas pesawat kita zuhur asar dan sholat, sholatnya dihormati waktu sholat. Maghrib kita sholatnya dihormati waktu sholat. Datang waktu isya kita sampai ke bandara, ya kan? Berarti sholat zuhur sama asar boleh di jama, boleh di qasar. Karena kenapa? Posisi kita di bandara masih dalam perjalanan. Maghrib juga sama, ya isya juga sama. Kayak begitu Pak. Emang agak ribet juga. Kita jalan-jalan dulu aja pesawat. Jadi enak tuh. Gitu Pak. Ada lagi? Tetap. Ibu-ibu tuh para Ibu dulu ya. Ustaz, apakah ada kita berkunjung ke suatu kota 3 hari, apakah boleh rukhsah itu berlaku? Itu aja. Yang kedua ini, kalau udah deras sekali, terus ada kebijakan rukhsah nggak untuk tidak berjamaah ke masjid? Mantap nih. Boleh atau tidak? Selama kita melakukan perjalanan tidak ada niat mukim karena status kita masih perjalanan, ya rukhsah keringanan salat menjamaah dan qasar dibolehkan. Adapun beberapa harinya itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan status orang itu bisa dikatakan mukim kalau lewat dari 3 hari. Kalau dia masih dalam waktu 3 hari, maka qasar itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 hari, qasar nggak boleh, jamak masih boleh, dan seterusnya. Nah nanti yang kedua tadi apa? Hujan deras. Nah teknisnya begini, hujan deras itu maksudnya udzur, boleh menjamak, nggak boleh mengqasar. Boleh menjamak, nggak boleh mengqasar. Jamaknya jangan takdim. Saya kasih contoh biar Bapak kita pahami. Ini kan kita ini pecinta jamaah, ya kan? Ini lagi musim hujan. Kita datang pas lingkungan kemarin udah maghrib, azan, hujan.
Ya kan? Ini hujan, intensitasnya panjang nih. Sampai diprediksi sama kita, ini kelar hujan tapi jam 8. Hujan terpanjang dalam sejarah. Ini dari maghrib jam 6 sampai jam 8. Wah, Isa ini hujannya deras nih. Yang kedua, sekiranya kita pulang lewat gerbang aja tuh, jalan sedikit 3 langkah, baju basah semua. Ya kan? Kita punya kebiasaan selesai maghrib pulang. Kelar maghrib kita bisa istirahat bentar, balik lagi di jamaah. Tapi ini kita pulang hujan. Maka di situ ada keringanan, boleh menjamak sholat. Namanya jamak takdim. Kita maghrib berarti waktu isya ditarik ke waktu maghrib. Tidak boleh jamak takhir. Nanti ibu sholat maghrib dulu, selesai sholat maghrib sholat isya, kelar sholat isya silakan pulang. Basah juga nggak apa-apa. Sebab kenapa? Kita udah menunaikan sholat isyanya berjamaah. Begitu ya Bu? Begitu juga sama orang yang sakit. Orang yang sakit, yang sekiranya sakitnya nggak bisa memungkinkan dia ke masjid parah, itu boleh sholatnya di jamaah. Saya dapat. Nah, ketika kita ingin takdim Pak, kita kan dari asar ditarik ke zuhur. Nah, itu prakteknya gimana? Praktek sholatnya 1 salam 4 salam. Oh iya. Kalau teknis Bapak jamaah doangan, Johor menarik waktu asar, berarti sholat zuhur dulu 4 rakaat di zuhur, nggak ada kosor ya. Johor doangan 4 rakaat nggak ada kosor. Usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asri lillahi ta'ala. 4 rakaat, 2 tahiyat, tahiyat awal ada tahiyat akhir. Selesai itu kita berdiri lagi qomat melaksanakan sholat asar. Usolli fardhu asri jam'an takdiman ila zuhri lillahi ta'ala. 4 rakaat asar selesai kita. Nanti perjalanan melewati waktu asar, kita udah gak ada kewajiban menunaikan asar, karena asar kita udah ditarik ke waktu zuhur. Begitu ya Pak Haji? Lagi Saya Pak Rahman. Nyambung dari Pak Sulaiman tadi soal sholat kosar yang kita datang ke masjid yang mungkin gitu saja. Nah, ada 2 pertanyaan tuh Ustaz. Ini kembali ke soal teknis ya. Kan kita datang tuh Ustaz, kita dalam posisi memenuhi syarat untuk kosor gitu saja. Terus kita datang ke Masjid Ar-Rahman, kurang lebih dari daerah Surabaya itu datang ke Masjid Ar-Rahman. Nah ini jamaah akan melaksanakan sholat isya gitu Ustaz. Sedangkan kita sudah niat mau sholat kosor. Nah pertanyaan yang pertama, itu kita wajib mengikuti jamaah yang banyak atau kita memisahkan diri melaksanakan kosor berjamaah sama rombongan kita itu Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua dibalik itu Ustaz. Misal jamaah yang besar tuh udah sholat, udah selesai itu sholat isanya gitu Ustaz jamaahnya. Terus kita baru datang ke Masjid Ar-Rahman, kan artinya jamaah mungkin tuh baru udah buat Ustaz. Nah terus kita yang jamaah kita yang mau perjalanan itu niatnya sudah tahu kan gitu Ustaz ya, bahwa kita ini kosor ya 2 rakaat. Tapi tiba-tiba Ustaz ada satu penduduk mungkin itu atau 2 orang atau berapa orang ikutin kita sholat berjamaah. Nah gitu Ustaz ya, kan dia kan nggak tahu Ustaz kita lagi kosor ke siapa. Nah teknisnya itu bagaimana Ustaz yang mungkin tadi? Ketika kita sudah salam itu Ustaz ya yang kosor, itu yang mungkin bagaimana? Ngelanjutin atau dia sholat lagi 2 rakaat itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Contoh yang pertama tadi, ini ada 5 baris sholat isya berjamaah. Kita
Kita ada rombongan 10 orang. Kita yang 10 mau mengqashar salat. Tidak dianjurkan buat kita bermakmum dengan yang mukim. Kita membuat barisan sendiri melaksanakan mengqashar salat. Seumpama qashar jamak takhir, salat maghrib pun ditarik ke waktu isya, jamak qashar takhir. Nah, bagaimana contoh yang nomor kedua? Yang mungkin udah selesai isya, kita jam 8 malam baru sholat qashar jamak takhir, ya kan? Sholat isya kita sebanyak 2 rakaat. Ada yang mungkin ikut jamaah. Nah, itu teknisnya sah sholatnya, Pak. Sholatnya sah, gitu ya, Pak. Sholatnya sah. Yang mungkin sah sholatnya dengan yang musafir. Tidak sebaliknya. Yang mungkin imamin, musafir yang mau mengqashar jadi makmum. Khilaful aula. Tidak dianjurkan. Terus jumlahnya ikut yang jamaah gitu. Iya, nanti yang musafir 2 rakaat selesai, kita yang mungkin 2 rakaat belum selesai, jadi dilanjutin. Dia itu sholat namanya linaili fadlil jamaah, untuk menghasilkan dan memperoleh keutamaan sholat berjamaah. Boleh, boleh. Masih ada bapak-bapak dari ibu-ibunya? Cukup? Cukup Pak ya? Nah, jam 6 kalau tidak masih ada, cukup. Masih ada lagi nih para ibu, saya boleh ada. Boleh, Bu. Masjid. Ya. Kan Tuhan sama. Yang mukim juga yang musafir. Sama. Jadi harus semua imam itu. Iya, masalah. Yang penting jangan berat sama Al-Fatihah. Boleh, boleh. Kalau untuk yang orang sakit, Pak Jarod, keringanannya apa yang misalnya ke kamar mandi aja susah atau keringanannya? Ya, dia selama fungsi akalnya masih ada, kewajiban sholatnya nggak putus. Makanya disitulah dikasih keringanan, boleh menjamak takdim. Ketika datang waktu maghrib, kita bisikir, ya ini udah maghrib, ayah mendingan jamak takdim. Nanti ayah nggak sholat isya lagi. Dibersihin kan tuh anak, ya ayah kita nggak bisa bangun apa segala, ya kan? Dibersihkan badannya, diwudukan, sholat ya, sholat. Maghrib 3, isya 4, selesai. Dan itu meringankan. Nambah, Pak, boleh. nambah, Boleh apa boleh? nambah boleh. Nambah nanya boleh. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mau tanya ini Pak, apa betul yang apa namanya imam itu yang jadi imam sholat belum apa namanya belum menikah atau belum beristri? Katanya kurang abdul kalau imam itu belum beristri ya, beristri dan belum akil balik atau belum dewasa. Itu betul nggak Pak Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, ada di medsos bilang begini, kita sholat nggak akan pernah bisa khusyuk. Jadi jangan heran sholat-sholat kita tuh sama Allah diterima hanya karena ada setiap sholat itu ada sholawatnya. Jadi kita sholat itu diterima oleh Allah hanya karena ada sholawatnya, sholawat Nabi ya. Nah pertanyaan saya, kalau sholat semua umat diterima oleh Allah hanya karena sholawatnya aja, lalu bagaimana kalau kita nggak usah sholat ya kita sholawatan aja terus gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi pertanyaannya? Jadi imam belum dewasa, belum punya istri. Ya misal jadi imam, belum imam, belum apa jadi imam atau mimpin doa.
Itu saya mau nanya, Abdul itu adonan mana Abdul? Kan ada kadang-kadang gitu suka, oh dia belum punya istri, jangan jadi Oh ya, itu jadi khotib atau mimpin doa gitu. ya, itu namanya pernyataan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ada tuh ta'lim, kebiasaan ulama ta'lim itu ditulis oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitab beliau Al-Manhaj Syar'i. Urusan ilmu, urusan imamin sholat itu nggak boleh mandang usia. Mau dia nikah, mau dia belum nikah, dulukan mereka. Imam sholat umurnya cuma 11 tahun, dia udah balik hafal Quran, dia fasih dalam baca Al-Quran, dia paham dalam konsep imamin sholat, suruh maju. Jangan keluar kalimat nggak Abdul itu. Nah, kadar Abdul itu gimana? Ya Pak, paham ya Pak? Nah, tapi beda. Urusan zikiran jamaah, tawasul nih, Bapak selamatan, orang tua dulukan. Urusan doa, orang tua dulukan. Tapi urusan ilmu, siapapun mereka yang memiliki kapasitas ilmu tidak boleh dengan landasan usia. Nah itulah yang bikin kekacauan di kampung kita. Kalau bocah bagus-bagus umur 20 tahun, lu jangan imamin dulu, belum kawin, apa hubungannya? Itu dia tato benar gitu ya. Ya kan? Apa hubungan? Apa wajib? Tua dulu sama muda. Yang dimaksud tua di situ, tua keilmuannya, bukan banyak ubannya. Aja ini. Nanti kita seleksi yang banyak uang dimamin. Wah, gawat ya. Ini banyak orang yang salah paham. Dia bicara yang tua, alasan itu yang lebih tua. Pengertian yang lebih tua di sini adalah mereka yang tua dalam ilmunya. Bukan uban ya. Gitu Baji. Gitu. Nah, sholat itu isinya doa. Sholat itu isinya doa. Nah, ada sebagian, kalau tadi diungkapkan ada ulama, kalau sholat nggak pakai sholawat nggak sah. Betul, karena sholawat bagian daripada rukun sholat yang 13. Gini Pak, itu bisa jadi ulama yang menyampaikan itu karena tergila-gila sama Nabi Muhammad. Kita ini ibadah dibangun atas dasar ilmu dan petunjuk Allah melalui teladan Nabi Muhammad. Ya kan? Melalui teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulu sahabat nanya, ya Rasulullah, ente kalau nanti sholat baca sholawatnya bagaimana ya? Ya kan? Nabi sholat baca sholawatnya bagaimana? Yang maksud itu ya tetap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar Pak sholawat. Oh berarti kita sholat ini sholawatan doang? Ya enggak. Teknis sholat kan pakai ilmu. Kita diri, ada takbiratul ihram, ada doa iftitah, ada bacaan Fatihah, ada bacaan surah. Nah itu namanya ibadatul mahdhah. Ibadah yang kagak boleh dimasukin ke akal dan kagak bisa diakal-akalin. Jangan ngomong itu ngapain Nabi sembahyang pakai ruku, pakai sujud kan ribet-ribetin. Gak ada. Emang Nabi disuruh sama Allahnya begitu. Begitu ya Pak. Tapi kalau yang namanya bentuk ibadah gaya Ramadan, Bapak ditanya, Ustaz, itu kenapa ya? Kalau kita lagi selamatan kayak tahlil malam ke-7, malam ke-3, itu di depan biasanya ada hidangan kopi pahit, susu, teh, apa gitu.
Itu di depan itu di meja minuman doang kan? Emang itu mau siapa sih Tan? Lo kan orang mati bisa minum, dia sih siapa bilang buat orang mati? Itu namanya tradisi, masuk dalam kategori ghairu mahdhur. Boleh kita tanya. Cukup Pak Ustaz ya. Jam 16. Bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya bisa sampaikan. Atas nama pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Sudah tentu saya banyak dosa, saya banyak salah sama orang tua saya yang ada di masjid Jami' Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berjumpa di pagi yang mulia ini menjadi sebab dosa kita diampuni sama Allah, kesalahan kita pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin, bersyukur kepada Allah masih bisa silaturahim dengan bapak-bapak sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan berkah yang banyak dari Allah, baik dunia dan akhirat. Kedua, makin hari kita makin tua ini, insyaallah. Ya Pak ya. Dulu Pak Haji Aliawan kelihatan gagah banget, udah kelihatan tua aja sekarang. Iya betul. Saya kemarin waktu zaman mengajar di sini pagi-pagi itu naik motor kita, masya Allah melewatin ekstrim apa segala, perjalanan minimal jarak tempuh 1 jam dari motor Evo, motor Nmax. Sampai sekarang ada fasilitas kita naik mobil cuma ditempuh 30 menit. Tua ini kita, tua. Tapi dia merasa tua kan? Kalau kita nggak ngaku merasa tua, kepedean Pak. Nah, bukan ngaku mau jadi orang tua. Nggak, artinya memang kita udah pada tua semua. Masya Allah, umur tuh gitu. Masya Allah, wa man nu'ammiru nu'ammiru bil khalqi afala ya'qilu. Toto udah 60, Toto udah 70. Makanya Sya'ban itu adalah bulannya orang mati. Maka disebutnya rawahan. Sya'ban. Makanya kemarin nisfu kita doain minta panjang umur dalam ibadah, berkah rezeki, dan juga minta ditolak balai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang di semakin hari kita makin tua, tenaga makin dibikin kurang sama Allah. Terus yang tadinya doyan tidur juga berkurang Pak. Betul kan? Usia saya aja nih tidur 8 jam, wuyung banget. Saya tidur sekarang paling banyak 4-5 jam. Anak kita 8-12 jam. Apalagi besok puasa Ramadan, kelas sahur, sholat jamaah, tidur, melek jongkor. Kelar jamaah tidur lagi baik, mulai asar jam 5. Anak kita dulu tuh kayak begitu modelnya. Kalau kita udah nggak kena, maka kata guru kami Al-Imam Ahmad Al-Bisri, beliau katakan umat Nabi Muhammad umurnya kalau udah di atas 50 tahun tidurnya itu dikurangi nama Allah. Tidurnya dikurangi nama Allah. Saya tuh punya orang tua di Cipayu, udah lama itu orang umur 80 tahun banyak. Itu tidur satu hari satu malam cuma 2 jam. Itu beliau tidur jam 9, mulai jam 11 malam sampai subuh. Siangnya nggak tidur lagi tuh. Begitu aja. Pokoknya kalau kata orang Betawi jam 3:30 udah beberekan deh. As-sholatu khairun minan naum. Padahal subuh 3:30. 3:30 udah beberekan dia. Itu umur 80 tahun tuh orang tua. Iya kan? Masya Allah, semangat mereka itu masa-masa tidurnya itu dikurangi nama Allah. Nah, ditanya sama Imam Al-Bisri, kenapa ini rahasianya? Orang tua kita tidurnya dikurangi malah dibanyakin. Nanti pas ngomongin dia meninggal dunia, enggak kaget lagi di alam barzakh. Karena di alam barzakh udah gak ada tidur. Dia dibiasakan oleh Allah masa tuanya kagak tidur.
nanti di alam barzahnya dia udah gak tidur. Allah desain kayak begitu hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah maka mau kita sehati panjang umur, saya pesenin jauh-jauh hari orang tua saya di sini bersihin kita hati. Bapak marah sama siapapun silakan, tapi maafin. Ibu bapak benci sama siapapun silakan, tapi maafin. Bencinya sebentar aja. Wong lama dia beres itu maafin, beres itu maafin. Memaafkan orang itu lebih indah. Nggak sakit hati sama orang itu lebih indah. Karena orang-orang yang hatinya bebas, saya sering katakan, hatinya bebas, nggak punya dengki, nggak punya riba, nggak punya fitnah, ibadah dia nggak banyak, itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya bilangin, kadar ukuran kita disenangi nama Allah bukan banyaknya jamaah, bukan banyaknya baca Quran, bukan yang kita rajin tahajud, bukan yang rajin kita doa, bukan. Kita punya hati yang bersih, kita punya sifat dermawan, itulah Allah perhatian kita. Ya mudah-mudahan kita termasuk dalam bagian itu, dan Allah bimbing kita untuk ke jalan yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. ولمشايخنا المعلمين واصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمن اجرى الخير في لسان جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عليهم ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا منا دعنا شقيا أو مطرودا أو معلوما يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.